Skandal suamiku yang menikah siri dengan Polwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Nadia. Seorang istri dari seorang polisi di kota itu. Istri yang selalu setia menunggu kepulangan suaminya dari dinas, yang selalu ada ketika suaminya membutuhkannya. Namun semua hancur ketika rahasia besar yang selama ini suaminya sembunyikan terbongkar. Kira-kira bagaimana ya Bun kelanjutan kisah ini? Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Hujan turun pelan-pelan sore itu, membasahi halaman depan rumah dinas yang dihuni oleh pasangan muda, Nadia Ayu Pramesti dan Ibtu Bayu Pratama. Di balik jendela, Nadia duduk termangu di kursi rotan, memeluk cangkir teh yang sejak 10 menit lalu tak lagi mengepulkan uap. Pandangannya menatap kosong ke arah gerbang rumah, menanti suara motor dinas yang biasa mengabarkan kepulangan suaminya. Sudah lewat dari pukul 8 malam. Bayu belum juga pulang. Tentu saja Nadia tak asing dengan ritme kerja seorang anggota kepolisian. Ia tahu bahwa dinas bisa datang sewaktu-waktu, bahwa ada tugas negara yang tak bisa ditunda. Tapi akhir-akhir ini, keterlambatan Bayu tak lagi terdengar seperti panggilan tugas. Terlalu sering, terlalu banyak kebetulan, dan terlalu banyak alasan yang terdengar seperti kebohongan. Ponsel Bayu tak pernah lagi tergeletak sembarangan di meja ruang tamu seperti dulu. Kini, benda itu selalu berada di sakunya, atau dalam genggaman tangannya, bahkan ketika sedang di kamar mandi. Bayu, pria yang dulu terbiasa membiarkan Nadia membalas pesan-pesan masuk saat dia sedang menyetir, kini jadi sosok yang mendadak sangat protektif terhadap privasinya. Bahkan sidik jari di ponsel sudah ia ubah, membuat Nadia benar-benar buta terhadap isi perangkat itu. Dan semalam, Nadia mencium sesuatu. Aroma parfum. Lembut. Manis. Bukan aroma sabun cuci yang biasa ia gunakan untuk mencuci seragam suaminya, dan jelas bukan miliknya sendiri. Parfum wanita. Entah siapa. Ketika ia tanyakan, Bayu hanya tertawa kecil. Itu wangi Mbak Rani. Tadi briefing bareng di ruang tertutup. Mungkin nempel. Mbak Rani, seorang polwan muda dari unit narkoba. Cantik, muda, dan belum menikah. Nadia mengenalnya secara samar. Pernah sekali bertemu di acara Bayangkari, dan sejak itu tak pernah ada interaksi berarti. Tapi wangi itu, yang asing dan melekat begitu jelas di kerah baju dinas Bayu, tak bisa ia singkirkan dari pikirannya. Briefing macam apa sampai parfumnya bisa menempel begitu kuat? Gumam Nadia lirih. Ia menyesap tehnya, yang kini terasa getir di lidah. Selama 7 tahun pernikahan mereka, Bayu adalah suami yang terbuka. Pria yang bisa diceritakan sebagai contoh pasangan ideal. Setia, penuh perhatian, dan tidak pernah menyembunyikan apapun darinya, setidaknya dulu. Bahkan saat mereka masih tinggal di kontrakan sempit sebelum naik pangkat, Bayu selalu berbagi cerita tentang segala hal. Dari urusan rekan kerja yang selingkuh, hingga tekanan batin saat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun kini, kehangatan itu menjauh sedikit demi sedikit, seperti senja yang memudar dalam gerimis. Nadia tahu ada yang salah. Ia mulai mengingat satu persatu keanehan yang terjadi dalam 2 bulan terakhir. Bayu yang mendadak lebih sering lembur, padahal jadwal dinasnya tak sepadat itu. Uang belanja yang tak sebanyak biasanya, meski ia tak pernah protes. Bahkan ada satu malam ketika Bayu tak pulang dengan alasan jaga malam di pos. Namun saat Nadia menelepon ke kantor, petugas piket mengatakan Bayu sedang cuti harian. Cuti? Cuti kemana? Saat Nadia bertanya keesokan harinya, Bayu tampak tergagap sejenak sebelum akhirnya mengarang cerita soal ketidaksengajaan administrasi. Komandan lupa tanda tangan. Jadi catatannya masuk sebagai cuti, padahal aku tetap dinas.
ucapnya sambil mengunyah sarapan. Dan Nadia diam. Ia telan dusta itu, seperti menelan duri tanpa air. Namun pagi tadi, batas kesabarannya kembali diuji. Saat sedang mencuci baju Bayu, Nadia menemukan bekas lipstik samar di bagian dalam keras seragam dinasnya. Warna korel, warna yang tidak pernah ia miliki. Tangan Nadia gemetar saat menyikat noda itu. Rasanya seperti menyikat pengkhianatan. Ia ingin menepis rasa curiga itu. Ia ingin percaya bahwa Bayu, lelaki yang bersumpah di altar bersamanya, yang menangis saat anak pertama mereka lahir, yang dulu mengatakan bahwa Nadia adalah rumah yang paling nyaman, tak akan mungkin berkhianat. Tapi tanda-tanda itu terlalu banyak untuk diabaikan. Pikiran Nadia mulai melayang ke kemungkinan yang paling ia takuti, bahwa Bayu menyembunyikan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar lembur dan rapat kantor. Sebuah kehidupan rahasia. Mungkin seseorang. Dan jika itu benar, bagaimana mungkin Bayu bisa menyembunyikannya begitu rapi di balik seragam dinas dan senyum manisnya? Hujan masih turun. Lampu teras mulai redup. Tapi Nadia masih menunggu. Tak hanya menanti Bayu pulang, tapi juga menanti keberanian dalam hatinya untuk menemukan kebenaran di balik semua ini. Sebab firasat seorang istri jarang sekali salah. Malam itu sunyi seperti biasanya. Anak semata wayang mereka, Aluna, telah terlelap dalam dekapan mimpi. Nadia duduk di ruang tengah, ditemani suara televisi yang hanya menjadi latar, tanpa benar-benar ia dengarkan. Pandangannya terpaku pada layar ponsel. Jari-jarinya menggulir kosong media sosial, sekadar mengisi waktu, sekadar mengusir gelisah yang makin hari makin menyesakkan. Jam menunjukkan pukul 22.18. Bayu belum juga pulang. Ia bilang tadi sore akan ada rapat mendadak di Polres, tapi nadanya terburu-buru dan tak seperti biasanya. Nadia sudah tak tahu lagi berapa banyak rapat mendadak yang mengisi waktu malam suaminya. Tiba-tiba ponsel Nadia bergetar. Nomor tak dikenal. Ia ragu menjawab, tapi jari-jarinya bergerak sendiri, menekan tombol hijau. Halo. Hening. Lalu, suara perempuan muncul. Tenang, pelan, namun menggetarkan. Kamu Nadia Ayu Pramesti, kan? Jantung Nadia mencelos. Suara itu asing. Namun ada sesuatu dalam caranya menyebut nama yang membuat bulu kuduknya meremang. Iya, ini siapa ya? Sejenak hening lagi. Lalu suara itu berkata pelan, seperti menyimpan beban berat. Kamu berhak tahu siapa sebenarnya suamimu. Seketika tubuh Nadia menegang. Mulutnya terbuka, siap bertanya, menuntut penjelasan. Tapi sebelum ia bisa mengeluarkan satu suku kata pun, sambungan itu terputus. Terdengar nada sambung tak aktif ketika ia mencoba menelepon balik. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Tak ada panggilan masuk lagi. Hanya keheningan yang bergema dalam kepalanya, membawa kalimat itu berulang-ulang seperti mantera. Kamu berhak tahu siapa sebenarnya suamimu. Tangannya gemetar saat meletakkan ponsel. Perutnya mual, tapi bukan karena sakit, melainkan karena kebenaran yang terasa menggantung di udara, belum tersentuh, tapi sudah mengancam. Nadia tahu, firasatnya selama ini bukan sekadar kecemburuan perempuan yang terlalu peka. Ada sesuatu yang lebih besar dari dugaan. Lebih gelap dari bayang-bayang parfum wanita di seragam Bayu. Dan malam itu, ia memutuskan satu hal, ia harus tahu. Bukan dengan emosi. Bukan dengan teriakan atau tuduhan, tapi dengan bukti. Esoknya, Nadia mulai diam-diam mencatat. Ia membuka folder lama di laptopnya, menyimpannya dengan nama yang tak mencolok, data pembukuan. Dalam folder itu, ia mulai menyimpan setiap jejak digital yang berkaitan dengan Bayu. Screenshot riwayat panggilan. Log pesan WhatsApp yang secara tak sengaja sempat ia baca sekilas. Bahkan saat Bayu tertidur lelap di sofa setelah pulang larut malam, Nadia mengambil kesempatan itu untuk mengarahkan ponselnya dan merekam suara dengkuran suaminya,
sebagai bukti waktu pulang dan kondisi fisiknya. Ia tahu ini berlebihan. Tapi ia juga tahu, kebenaran tidak bisa dibiarkan menguap begitu saja. Beberapa kali, Nadia berhasil mengintip notifikasi di ponsel Bayu dari pantulan layar smartwatch miliknya yang sempat terkoneksi ke perangkat suaminya. Dulu, nama-nama asing seperti Ayu R dan Mawar 2 muncul dengan pesan singkat yang terlalu manis untuk sekadar rekan kerja. Udah nyampe rumah? Jangan lupa minum jahe ya, biar nggak masuk angin. Semalam aku mimpi kamu. Haha, aneh ya. Pesan-pesan itu hanya sekejap terbaca sebelum Bayu cepat-cepat menyimpan ponsel atau menghapus notifikasi. Tapi cukup bagi Nadia untuk merasa bahwa dunia yang mereka bangun selama 7 tahun pernikahan mulai retak dalam diam. Di suatu akhir pekan, Nadia berpura-pura mengajak Bayu makan malam di luar bersama anak mereka. Saat Bayu ke kamar kecil, Nadia menyelinap ke dalam mobil dan memasang alat pelacak GPS kecil yang ia beli dari marketplace, dengan nama pengirim disamarkan. Ia menyelipkannya di bawah karpet mobil dinas Bayu, dengan tangan bergetar tapi tekad yang sudah bulat. Aku harus tahu, Bayu, bisiknya pada diri sendiri. Kalau kau tak bisa jujur, maka biarkan aku cari jawabannya sendiri. 2 minggu berlalu sejak panggilan malam itu. Tak ada lagi suara perempuan itu. Tak ada nomor yang sama menghubungi. Tapi Nadia tak bisa melupakan nada bicara yang lirih, seolah perempuan itu menyimpan rahasia besar, namun belum berani membukanya. Pukul 1 dini hari, Nadia terjaga dari tidurnya. Bayu belum juga pulang. Ia membuka laptop dan membuka folder data pembukuan. Lalu ia menyalakan aplikasi pelacak GPS yang telah ia sinkronkan di sana. Titik biru di layar menunjukkan mobil Bayu tidak berada di kantor Polres, seperti yang ia klaim sore tadi, tapi justru berada di kawasan perumahan elit di pinggiran kota. Daerah yang tak memiliki kantor kepolisian, tidak pula lokasi pos jaga. Nadia menatap layar itu lama, seperti mencoba memahami peta luka yang terbentang di hadapannya. Malam itu, ia tak menangis. Yang ada hanya hening, dingin, dan satu keyakinan. Bayu sedang menyembunyikan kehidupan lain. Dan Nadia, perlahan tapi pasti, mulai menggali lubang dalam dibalik seragam itu, tempat semua dusta akhirnya akan terbongkar. Matahari siang menembus celah tirai ruang tamu, memantulkan cahaya hangat ke dinding krem rumah dinas itu. Tapi hangatnya cahaya tak mampu mengusir hawa dingin yang selama ini perlahan merayap di antara sekat-sekat rumah tangga Nadia. Sejak malam panggilan misterius itu, Nadia menjadi sosok yang berbeda. Bukan hanya sebagai istri yang menunggu, tapi seorang perempuan yang mulai menyelidiki kebohongan demi kebohongan yang bersembunyi di balik kata dinas. Di meja makan, 2 cangkir kopi dan 1 laptop terbuka. Di hadapannya, Alma, sahabat lama Nadia sejak kuliah, mengerutkan dahi menatap layar, tangan kanannya sigap menggerakkan mouse, sementara tangan kirinya memainkan pulpen di sela jari. Maksudmu akun anonim ini, Nat? Tanya Alma, menunjuk sebuah akun Instagram bernama Berani Berteduh, profil dengan nama yang terlalu puitis untuk akun tanpa wajah. Nadia mengangguk pelan. Coba lihat semua postnya. Foto-fotonya emang samar, tapi feelingku bilang ini bukan sekadar akun random. Akun itu memuat foto-foto berkesan pribadi. Tidak ada wajah jelas, tapi narasi dalam caption menggambarkan hubungan emosional yang kuat. Foto gelas kopi dengan 2 sedotan di kafe. Foto pemandangan dari jendela mobil, dengan bayangan 2 kepala yang bersandar. Foto sepatu boots perempuan berdiri di sebelah sepatu kulit pria. Dan yang paling membuat dada Nadia terasa sesak, foto tangan perempuan menggenggam tangan pria, dengan caption, "Tak semua cinta harus diumumkan. Kadang, cukup disimpan dalam diam yang menyakitkan." Alma mengusap dagunya. Wah, captionnya bikin mual. Nadia terdiam. Matanya tertuju pada detail kecil dalam salah satu foto. Tangan pria itu mengenakan jam tangan hitam dengan desain khas. Jam itu bukan barang mahal, tapi sangat familiar.
Casio G-Shock G2100, edisi terbatas. Bayu membelinya 2 tahun lalu dengan uang lembur pertama sebagai perwira. Bahkan Nadia yang memilihkannya saat mereka di toko arloji di mall kecil dekat rumah. Ada ukiran inisial BP di belakangnya. Hasil hadiah ulang tahun dari Nadia. Lihat jam itu, MA. Bisik Nadia, nyaris tak terdengar. Itu jam Bayu. Aku yang beliin. Alma mendekatkan wajah ke layar. Ya Tuhan, iya, itu jamnya Bayu. Mereka saling pandang. Tak perlu berkata apa-apa. Fakta itu sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Malam harinya, Nadia membuka album foto lamanya. Ia mencari foto Bayu memakai jam tangan itu, dan membandingkannya dengan tangkapan layar dari Instagram tadi. Sudut tali, goresan kecil di sisi kiri, bahkan posisi gesper, semuanya identik. Sementara Bayu masih di luar, katanya, sedang patroli gabungan. Tapi entah kenapa, Nadia sudah tak ingin lagi menghubungi nomor suaminya. Ia hanya ingin menyusun potongan-potongan kebenaran itu, hingga membentuk satu gambaran utuh. Tanpa distraksi, tanpa amarah. Keesokan paginya, Alma kembali datang. Kali ini membawa kabar tambahan. Akun itu baru dibuat 4 bulan lalu. Tapi yang aneh, dia sempat nge-like satu foto lama Bayu di Facebook. Foto upacara HUT Bayangkara tahun lalu. Bisa jadi dia pakai akun palsu buat memantau dari jauh. Nadia mengangguk. Kita harus tahu siapa dia. Setelah menggali lebih dalam, Alma menemukan satu komentar dari akun tersebut di postingan seorang rekan Bayu, anggota Bayangkari yang juga pernah mengunggah foto kegiatan istri polisi. Komentar itu singkat, dia yang di tengah pakai jilbab biru manis banget. Komentar yang tidak mencolok, kecuali jika tahu bahwa yang dimaksud adalah Nadia sendiri. Kamu sadar nggak? Dia bilang kamu manis. Dia tahu kamu istrinya Bayu. Dek. Jantung Nadia berdetak tak karuan. Komentar itu bisa diartikan macam-macam. Tapi satu hal jelas, si pemilik akun tahu siapa dirinya. Dan kemungkinan besar, mengenalnya secara langsung. Dari gaya caption yang puitis, dari waktu posting yang sering muncul di malam hari, dan dari pilihan foto yang diunggah, Nadia mulai menyusun profil perempuan itu di kepalanya. Muda, emosional, rapat menjaga identitas, tapi menyimpan dendam atau rasa sakit yang belum tuntas. Dan hanya satu nama yang muncul dalam pikirannya. Wulan Kartika. Seorang polwan muda yang dulu datang ke rumahnya 2 tahun lalu, mengantar undangan internal acara Polres. Cantik. Sorot matanya terlalu terang saat menatap Bayu. Nadia masih ingat betul perasaan tak nyaman yang muncul kala itu. Tapi ia mengabaikannya. Tak pernah mengira bahwa isyarat kecil itu bisa menjelma badai. Nadia membuka akun Wulan yang resmi. Tidak ada apa-apa. Semua foto hanya formalitas pekerjaan. Tapi followersnya mencurigakan. Salah satunya adalah berani berteduh. Dapat, ucap Alma. Akun anonim itu cuma follow 43 orang. Dan Wulan termasuk di antaranya. Bahkan sering di-like balik. Nadia memejamkan mata, menelan ludah pahit. Rasanya seperti ditampar oleh realitas yang selama ini berdiri diam di depan wajahnya. Hanya saja ia terlalu buta oleh cinta dan percaya. MA, gumam Nadia lirih. Kalau benar dia, kenapa dia sembunyi-sembunyi? Kenapa nggak terang-terangan aja? Alma menatapnya penuh iba. Karena dia tahu, yang dia rebut bukan cuma suamimu. Tapi kehidupan yang kamu bangun dengan darah dan air mata. Dan mungkin, dia belum siap menghadapi balasannya. Nadia menggenggam ponselnya erat-erat. Pandangannya menusuk layar, menatap foto samar 2 tangan yang saling menggenggam. Hari itu, ia memutuskan untuk berhenti menjadi perempuan pasif yang menunggu kejujuran. Ia akan menghadapi Wulan. Entah sebagai teman, sesama perempuan, atau lawan. Karena kebenaran yang dibungkus dengan dusta, tetaplah luka yang harus dibuka, meski menyakitkan.
Biar aku sendiri yang menarik tabirnya. Dan aku ingin tahu, apakah Bayu benar-benar lelaki yang kukenal, atau hanya bayangannya yang aku cintai selama ini? Nama itu kini terdengar lebih nyaring daripada degup jantung Nadia sendiri. Wulan Kartika. Ia tak lagi sekadar bayang samar dalam foto anonim, atau siluet polwan muda yang dulu datang mengantar undangan ke rumahnya. Nama itu perlahan menjelma menjadi benang merah yang menjerat seluruh ketenangan Nadia, menariknya ke dalam labirin rahasia yang tak lagi bisa ia abaikan. Pagi itu, Nadia menatap layar laptopnya yang menampilkan laman internal forum komunitas Bhayangkari. Ia masih memiliki akses terbatas sebagai anggota aktif. Ia mengetik nama, Wulan Kartika, di kolom pencarian dan menemukan satu unggahan tahun 2022. Selamat menjalani cuti melahirkan untuk Ibu Wulan Kartika. Semoga lancar dan sehat bersama si kecil. Nadia menahan napas. Tangannya bergetar. Tanggal unggahan itu, 10 Februari 2022. 3 tahun lalu. Tepat saat Bayu mulai sering dinas luar yang tidak biasa. Mendadak pergi berminggu-minggu, tidak bisa dihubungi selama beberapa hari, dan saat pulang, terlihat kelelahan namun selalu berkata, "Semua demi negara, Nat." Waktu itu, Nadia sempat curiga. Tapi Bayu, seperti biasa, lihai menenangkan hatinya. Bahkan sempat membawa oleh-oleh dari luar kota, untuk anak mereka, Aluna. Tapi kini, kepingan-kepingan itu mulai menyatu. Bayu pergi berminggu-minggu. Wulan cuti melahirkan. Dan tidak ada satupun rekan Bayu yang pernah menyebut tugas resmi keluar kota. Nadia menoleh ke arah Alma yang duduk di sampingnya. Mulutnya menganga kecil, sama terkejutnya. "Aku udah cari info ke salah satu seniornya di Polres," kata Alma perlahan. Wulan sering banget dipasangkan sama Bayu di banyak penugasan. Terutama sebelum dan sesudah dia ambil cuti itu. Katanya mereka kompak banget. Bahkan sempat bikin satu modul pelatihan bareng. Nadia menelan ludah. Tenggorokannya kering. Berarti mereka bareng terus. Lebih dari sekadar rekan tugas biasa. Nat. Kayak, saling ngerti tanpa perlu banyak bicara. Ujar Alma, berhati-hati memilih kata. Diam panjang membentang di antara mereka. Malam harinya, Nadia menatap lama sebuah foto keluarga yang digantung di dinding. Potret dirinya, Bayu, dan Aluna, berdiri di pantai saat liburan 2 tahun lalu. Bayu memeluk keduanya dari belakang, senyum lebarnya terlihat tulus. Tapi kini, Nadia melihatnya berbeda. Ada bayangan dalam sorot mata suaminya yang dulu tak ia sadari. Bayangan seseorang yang mungkin tengah ia sembunyikan, atau justru ingin ia simpan di tempat lain, di rumah lain. Nadia membuka ponsel, membuka catatan kecil yang telah ia tulis selama beberapa minggu terakhir. Catatan itu berjudul, Jejak Ganda Bayu Pratama. Isinya, awal perubahan perilaku, mulai pertengahan 2021. Intensitas tugas malam meningkat tanpa surat perintah. Nama Wulan Kartika mulai sering disebut rekan-rekan. Wulan cuti melahirkan, Feb-April 2022. Bayu, dinas luar, tak bisa dihubungi, periode yang sama. Tidak ada tanda-tanda tugas resmi dalam kalender Polres, konfirmasi Alma. Nadia menyentuh layar itu seperti menyentuh luka sendiri. Lalu matanya beralih ke satu pesan WhatsApp yang pernah ia tangkap sekilas di ponsel Bayu. "Hari ini ayah pulang? Si kecil kangen. Aku juga." Kontak itu disimpan dengan nama WK. Wulan Kartika. Ayah. Kata itu menggema dalam kepala Nadia. Bukan hanya soal cinta yang dibagi diam-diam, tapi tentang identitas. Kebenaran yang telah disembunyikan. Beberapa hari kemudian, Nadia memberanikan diri mengunjungi klinik tempat sahabat lamanya bekerja, sebagai perawat di sebuah rumah sakit ibu dan anak di kota sebelah. Bukan tanpa alasan. Klinik itu adalah salah satu tempat yang memiliki rekam medis pasien bersalin secara rapi.
Dan nama Wulan pernah disebut-sebut oleh rekan Alma pernah terlihat mengurus kontrol kehamilan di sana. Membuka jalur hubungan pribadi, Nadia berhasil mendapatkan satu data yang membuatnya nyaris tak sanggup berdiri. Nama anak Wulan, Bayu Arya Kartika. B.A.Y.U. Anak itu kini berusia sekitar 3 tahun. "Maafkan aku harus ngasih tahu ini," ujar sahabat perawatnya. Tapi waktu Wulan bersalin, yang dampingi dia bukan keluarga perempuan, tapi laki-laki berseragam. "Aku nggak bisa bilang pasti itu siapa, tapi mereka kelihatan dekat." Nadia menatap kosong ke depan. Dunia terasa runtuh, bukan dalam satu ledakan besar, tapi seperti tanah yang pelan-pelan amblas di bawah kakinya. Tanpa suara, tanpa peringatan. Anaknya, bukan hanya Aluna yang memanggil Bayu dengan sebutan ayah. Ada satu anak lagi, di luar sana, yang lahir dari rahim perempuan lain, namun membawa nama yang sama, nama suaminya. Dan semua itu terjadi saat Nadia masih setia menunggu di rumah, menyajikan makan malam, menemani Aluna mengerjakan PR, menggenggam ponsel di malam hari, berharap Bayu mengangkat atau sekadar mengirim pesan. Nadia berdiri pelan. Matanya tak berair. Tapi ada bara yang kini tumbuh di dadanya. Bukan sekadar dihianati, tapi dihancurkan. Dalam diam, dalam dusta. Nama itu, Wulan. Dan aku bersumpah, akan memanggilnya dengan namanya sendiri, bukan lagi bayangannya di balik layar ponsel. Nama itu kini terdengar lebih nyaring daripada degup jantung Nadia sendiri. Wulan Kartika. Ia tak lagi sekadar bayang samar dalam foto anonim, atau siluet polwan muda yang dulu datang mengantar undangan ke rumahnya. Nama itu perlahan menjelma menjadi benang merah yang menjerat seluruh ketenangan Nadia, menariknya ke dalam labirin rahasia yang tak lagi bisa ia abaikan. Pagi itu, Nadia menatap layar laptopnya yang menampilkan laman internal forum komunitas Bayangkari. Ia masih memiliki akses terbatas sebagai anggota aktif. Ia mengetik nama, Wulan Kartika, di kolom pencarian dan menemukan satu unggahan tahun 2022. "Selamat menjalani cuti melahirkan untuk Ibu Wulan Kartika. Semoga lancar dan sehat bersama si kecil." Nadia menahan napas. Tangannya bergetar. Tanggal unggahan itu, 10 Februari 2022, 3 tahun lalu. Tepat saat Bayu mulai sering, dinas luar, yang tidak biasa. Mendadak pergi berminggu-minggu, tidak bisa dihubungi selama beberapa hari, dan saat pulang, terlihat kelelahan namun selalu berkata, "Semua demi negara, Nat." Waktu itu, Nadia sempat curiga. Tapi Bayu, seperti biasa, lihai menenangkan hatinya. Bahkan sempat membawa oleh-oleh dari luar kota untuk anak mereka, Aluna. Tapi kini, kepingan-kepingan itu mulai menyatu. Bayu pergi berminggu-minggu. Wulan cuti melahirkan. Dan tidak ada satupun rekan Bayu yang pernah menyebut tugas resmi keluar kota. Nadia menoleh ke arah Alma yang duduk di sampingnya. Mulutnya menganga kecil, sama terkejutnya. "Aku udah cari info ke salah satu seniornya di Polres," kata Alma perlahan. Wulan sering banget dipasangkan sama Bayu di banyak penugasan, terutama sebelum dan sesudah dia ambil cuti itu. Katanya mereka kompak banget. Bahkan sempat bikin satu modul pelatihan bareng. Nadia menelan ludah. Tenggorokannya kering. Berarti mereka bareng terus. Lebih dari sekadar rekan tugas biasa. Nat, kayak, saling ngerti tanpa perlu banyak bicara, ujar Alma, berhati-hati memilih kata. Diam panjang membentang di antara mereka. Sejak malam itu, Nadia tidak lagi tidur dengan lampu kamar dipadamkan. Ia merasa dunia telah menjadi terlalu gelap untuk ditutup dengan pekatnya malam. Cahaya kuning redup dari sudut meja rias menjadi satu-satunya saksi bisu akan bangunnya seorang perempuan dari tidur panjang yang disebut kebahagiaan semu. Pagi itu, saat langit belum sepenuhnya cerah, Nadia menggantung baju dinas Bayu di jemuran. Tangannya nyaris membeku saat merogoh saku seragam suaminya.
Jari-jarinya menyentuh selembar kertas kecil, tipis dan agak lembab karena keringat. Ia menariknya perlahan, dan mendapati sebuah foto kecil, lusuh, namun masih jelas. Seorang anak perempuan berambut lurus sebahu, mengenakan kaos bergambar boneka beruang, tersenyum lebar dengan dua lesung pipi yang begitu familiar. Di balik foto itu tertulis dengan tulisan tangan, Dira, 3 tahun. Hari imunisasi, 17 Maret. Tepat di bawah tulisan itu, ada inisial kecil yang ditulis dengan hati-hati. WK. Nadia mematung. Dunia di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi, seolah waktu menahan napas bersama dengannya. Ia merasakan denyut jantungnya menyatu dengan hembusan angin pagi yang membawa aroma cucian setengah kering. Dan di momen itu, ia tahu, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Bukan hanya karena foto itu nyata. Bukan hanya karena nama itu jelas. Tapi karena letak foto tersebut berdampingan dengan foto Rafa, anak mereka. 2 foto, 2 anak, 2 dunia. Disimpan dalam satu dompet. Di satu ruang yang seharusnya hanya dihuni oleh satu keluarga. Hari itu, Nadia tidak menangis. Ia duduk di lantai kamar mandi, di antara aroma sabun dan handuk basah, membiarkan dirinya hening. Bukan diam karena pasrah, tapi diam yang berisi. Diam yang mencatat dan menyusun ulang seluruh hidupnya. Pukul 11 siang, ia membuka kembali berkas-berkas hasil penelusurannya. Catatan yang dulu ia buat dengan ragu, kini dilengkapi dengan satu elemen baru. Dira. Nama anak yang tak pernah disebut Bayu. Anak yang tak pernah dikenalkan. Anak yang tak pernah diceritakan. Nadia menyentuh wajah kecil itu dalam foto, lalu membandingkannya dengan wajah Rafa saat berusia 3 tahun. Bentuk mata yang sama. Garis rahang yang mirip. Bahkan senyumnya mengingatkan pada Bayu saat masih menjadi suami yang dicintainya sepenuh hati. Tak lama kemudian, Nadia menghubungi Alma. Aku ingin tahu lebih jauh soal Wulan, katanya lirih. Bukan sebagai polwan, tapi sebagai ibu. Alma tak banyak bertanya. Beberapa jam kemudian, ia mengirimkan sebuah file PDF berisi data kependudukan yang didapat dari kenalannya di kelurahan tempat Wulan tinggal. Dalam kolom nama anak tertulis, Dira Kartika. Nama ayah tidak dicantumkan. Namun yang membuat Nadia tercekat bukan hanya itu, melainkan alamat yang tercantum di kartu keluarga Wulan. Sebuah rumah dinas kecil di pinggiran kota, rumah yang pernah Bayu sebut saat mengatakan sedang bertugas di luar kota selama 3 bulan, menangani pelatihan internal di tempat terpencil, katanya. Rumah itu hanya berjarak 25 menit dari rumah Nadia sendiri. Selama ini, kebohongan itu tidak dilakukan di tempat yang jauh, di kota asing, atau luar pulau. Tapi di radius yang masih bisa ditempuh oleh angkot. Di dalam ruang yang terlalu dekat untuk disebut rahasia. Malam harinya, Nadia membuka kembali dompet Bayu. Ia menatap kedua foto kecil itu, lalu mengembalikannya dengan sangat hati-hati, seolah takut merusak 2 dunia yang akan segera bertabrakan. Kali ini, ia menyisipkan sebuah catatan kecil di antara kedua foto itu. Hanya 1 kalimat. Berapa banyak lagi anak yang belum kau ceritakan, Bayu? Keesokan paginya, Bayu pulang dari dinas malam. Ia tampak lelah seperti biasa. Melepas sepatu dengan keluhan singkat, lalu masuk ke kamar dan menyapa Rafa yang masih tertidur. Nadia tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandangi Bayu dari dapur, dengan tatapan yang tak lagi dipenuhi cinta, tapi keteguhan. Ia sudah menyusun rencana. Langkah pertama, bertemu dengan Wulan. Bukan untuk berkelahi, bukan untuk berebut status, tapi untuk mendengar dari mulutnya sendiri, tentang anak yang selama ini disimpan dalam diam. Tentang Dira. Tentang cerita yang Bayu tidak pernah punya keberanian untuk membagikan. Langkah kedua, menentukan apakah Nadia akan tetap menjadi istri dalam rumah tangga yang penuh kedustaan, atau menjadi ibu yang berjalan keluar dari lingkaran kebohongan, membawa Rafa bersamanya.
Karena mungkin tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menjadi istri dari seorang ayah yang menyimpan anak lain dalam diamnya. Hujan turun tipis malam itu. Gerimis yang nyaris tak terdengar namun cukup membuat langit tampak menggigil. Nadia duduk sendiri di meja makan, tak ada aroma masakan seperti biasanya. Hanya cahaya temaram dari lampu gantung di atas meja, menyinari tumpukan bukti yang ia susun dengan teliti sejak sore tadi. Di atas meja, terhampar lembar-lembar yang lebih tajam dari belati. Salinan surat nikah siri antara Bayu Pratama dan Wulan Kartika, tertanggal 3 bulan sebelum Dira lahir. Foto kecil Dira disandingkan dengan foto Rafa. Tangkapan layar pesan WhatsApp yang dikirim Wulan pada Bayu, bertuliskan, "Dira demam lagi. Ayah bisa kesini malam ini?" Nadia tidak menangis malam itu. Ia terlalu kenyang oleh luka, terlalu padat oleh amarah yang telah ditahan bertahun-tahun. Jam menunjukkan pukul 21.47 ketika Bayu pulang. Suaranya terdengar seperti biasa saat membuka pintu, mengeluh soal hujan, menanyakan apakah Nadia sudah makan, bahkan sempat bersiul kecil. Sampai ia melihat wajah istrinya, duduk dalam diam, dan meja yang tak menyambutnya dengan nasi hangat, melainkan dokumen dan potongan hidup yang selama ini ia sembunyikan. Bayu terdiam. Tatapannya meluncur dari satu lembar ke lembar lain. Seolah tak percaya kenyataan yang selama ini ia pendam, kini terhampar sejelas siang hari. "Duduk," kata Nadia datar, tanpa nada tinggi, tanpa air mata. "Kita bicara." Bayu menarik kursi dengan kaku dan perlahan duduk. Tangannya bergetar sedikit. Lalu, seperti tahu bahwa tak ada ruang untuk kebohongan, ia hanya menunduk. "Kenapa?" tanya Nadia. Bukan dengan teriakan, tapi dengan suara rendah yang justru terdengar lebih menggetarkan. Bayu diam lama, lalu menjawab lirih, Aku nggak pernah niat ninggalin kamu, Nat. Semua ini, awalnya nggak direncanakan. Waktu itu, aku banyak tugas bareng Wulan. Kita sering satu tim, sering pulang larut bareng. Lalu kau jatuh cinta? Sela Nadia. Lalu kau nikahi dia diam-diam? Lalu punya anak? Dan tetap pulang ke sini tiap malam seolah tak terjadi apa-apa. Bayu mendesah, wajahnya pucat. Aku ingin bertanggung jawab pada keduanya. Keduanya? Nadia menyeringai pahit. Kau pikir ini semacam permainan, Bayu? 2 rumah, 2 istri, 2 anak, dan kau jadi pahlawan karena ingin bertanggung jawab? Di mana tanggung jawabmu waktu aku menggigil tengah malam karena kau tak pulang? Di mana tanggung jawabmu waktu Rafa bertanya kenapa ayahnya lebih sering pergi daripada mengantar dia ke sekolah? Bayu mengusap wajahnya. Aku salah. Aku tahu itu. Tapi aku sayang kalian berdua. Aku ingin tetap menjadi ayah bagi Rafa. Dan aku juga nggak bisa ninggalin Dira. Aku cuma bingung. Nat, aku terseret terlalu jauh sebelum bisa berhenti. Nadia menatapnya dalam-dalam. Kau tidak bingung, Bayu. Kau hanya pengecut. Lalu ia menyodorkan salinan surat nikah itu ke arah Bayu. Ini hasil penyelidikanku. Bukan dari kantor polisi, tapi dari aku, istrimu. Perempuan yang kau tinggal sendiri dengan 1000 pertanyaan. Dan ini, ia mengangkat foto kecil Dira, ini anak yang tak pernah kau ceritakan. Yang bahkan tak pernah kau sebut namanya di depan Rafa. Apa kau kira kami bisa hidup berdampingan? Seolah semua ini normal. Bayu menggeleng lemah. Aku nggak tahu harus bagaimana. Setiap kali ingin jujur, aku takut kehilangan semuanya. Nadia tertawa getir. Dan sekarang kau akan kehilangan semuanya, Bayu. Karena aku bukan perempuan yang akan tetap tinggal hanya untuk menampung rasa bersalahmu. Ia berdiri, lalu mengangkat satu kertas terakhir. Di sana, ia tulis dengan tangan sendiri. Surat permohonan perceraian. Buatku, pengkhianatan tidak bisa ditebus dengan penyesalan. Tidak bisa ditebus dengan kata, tanggung jawab.
Karena yang kau hancurkan bukan hanya kepercayaan, tapi kehidupan yang selama ini aku rawat sendiri. Bayu menunduk dalam. Nat, aku mohon pikirkan Rafa. Aku justru memikirkan Rafa, Bayu, potong Nadia. Aku tak ingin dia tumbuh melihat ibunya dihancurkan perlahan oleh ayahnya sendiri. Aku tak ingin dia mengira bahwa cinta berarti bertahan meski disakiti. Suasana menjadi sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terus berjalan, seolah menghitung mundur waktu menuju akhir sebuah pernikahan. Nadia menatap suaminya untuk terakhir kalinya malam itu. Tak ada lagi kebencian yang membara, hanya luka yang sudah terlalu dalam untuk dijahit. Aku akan bicara dengan Rafa perlahan. Dan aku harap kau juga punya cukup keberanian untuk bicara pada Dira. Karena cepat atau lambat, anak-anak kita akan tahu siapa kau sebenarnya. Bayu hanya bisa mengangguk. Matanya basah. Tapi Nadia tak peduli. Air mata itu datang terlambat. Seperti semua hal lain yang pernah ia janjikan. Malam itu, gerimis masih turun. Dan di antara bunyi rintiknya, Nadia tahu, ia telah melepaskan sesuatu. Bukan hanya lelaki yang tak setia, tapi juga diri lamanya yang selalu mencoba memaklumi segalanya. Kini ia bukan lagi istri yang menunggu. Ia adalah perempuan yang memilih pergi. Dengan kepala tegak. Dengan luka yang tak lagi sembunyi. Malam itu, Nadia berdiri di depan cermin kamarnya sendiri, menatap sosok yang tampak asing tapi juga sangat dikenalnya. Seorang istri yang diselingkuhi, seorang ibu yang harus tetap kuat, dan seorang perempuan yang hatinya nyaris hancur tapi masih memilih untuk berdiri tegak. Bayu duduk di sisi ranjang, tangan terlipat di pangkuan, matanya tak berani menatap wajah perempuan yang dulu ia nikahi dengan janji-janji suci. Udara di kamar itu terasa padat, seolah setiap tarikan napas membawa serta beban bertahun-tahun kebohongan yang selama ini tertimbun. Aku sudah pikirkan semuanya, kata Bayu akhirnya. Suaranya terdengar seperti gemuruh jauh di langit malam, menandakan badai yang akan segera datang. Aku ingin kita tetap satu keluarga. Demi Rafa. Nadia tak langsung menjawab. Ia memutar tubuhnya perlahan. Menatap Bayu seperti menatap seseorang yang pernah ia cintai dengan sangat dalam, tapi kini begitu jauh dari jangkauan. Dan Wulan? Tanyanya dingin. Bayu menggigit bibirnya. Aku tak bisa meninggalkan Dira. Dia anakku juga. Aku ingin ada dalam hidupnya. Jadi, ucap Nadia, suaranya nyaris bergetar. Kau ingin aku, perempuan yang selama ini kau bohongi, tetap tinggal di sini, menahan luka, demi membantumu tampil sebagai ayah yang hebat di dua rumah sekaligus. Aku tahu ini tidak ideal, Nat, tapi... Tidak ideal? Potong Nadia, matanya kini menyala dengan amarah yang terpendam terlalu lama. Yang tidak ideal itu adalah menjadi istri yang setiap malam menunggu suaminya pulang, sementara ia sedang memeluk perempuan lain di rumah lain, bersama anak yang tak pernah ia akui padaku. Yang tidak ideal itu adalah hidup dalam dusta dan kau pikir semua bisa diperbaiki hanya karena kau bilang, demi anak-anak. Bayu menunduk. Aku hanya tidak ingin Rafa tumbuh tanpa ayah. Kau lebih takut Rafa tumbuh tanpa ayah, tapi tak pernah takut Rafa tumbuh melihat ibunya dihancurkan perlahan, bisik Nadia lirih. Air matanya jatuh, tapi bukan karena lemah. Melainkan karena ia tahu keputusan yang harus diambil akan menghancurkan banyak hal. Ia duduk di tepi ranjang, menghadap Bayu. Dengar baik-baik, Bayu. Ini bukan soal Rafa. Ini soal kau yang memilih hidup dalam dua dunia, dan berpikir aku cukup bodoh untuk menerima sisa-sisa waktumu setelah kau habis-habisan untuk perempuan lain. Bayu mencoba menggenggam tangannya, tapi Nadia menariknya pelan. Aku perempuan, Bayu. Bukan selimut musim dingin yang bisa kau ambil saat butuh kenyamanan, lalu kau lipat saat sudah tak berguna. Lalu apa kau benar-benar akan pergi? Tanya Bayu, nadanya panik. Bagaimana dengan Rafa? Rumah ini? Kita? Nadia berdiri. Ia berjalan ke lemari dan mulai mengambil pakaian Rafa. Satu persatu,
memasukkannya ke dalam koper kecil. Aku lebih baik tinggal di kontrakan sempit tapi jujur, daripada tinggal di rumah besar yang dibangun di atas kebohongan. Kau tak kasihan pada Rafa? Suara Bayu melemah, nyaris putus asa. Nadia berhenti sejenak. Matanya menatap mainan Rafa di pojok ruangan. Mobil-mobilan kecil yang selalu ditata rapi oleh anak mereka sebelum tidur. Aku justru melindunginya. Dari contoh laki-laki yang berpikir kesetiaan bisa ditukar dengan tanggung jawab palsu. Saat koper terkunci, Bayu berdiri, menahan lengan Nadia. Kumohon beri aku kesempatan. Nadia menatap tangannya, lalu perlahan melepaskannya. Kesempatan itu sudah kau habiskan saat kau pertama kali memilih berbohong, dan mengulanginya berkali-kali. Yang kau hancurkan bukan hanya pernikahan, Bayu, tapi harga diriku. Ia menghela napas panjang, lalu melangkah ke pintu. Sebelum keluar, ia berbalik dan berkata pelan, "Aku tidak memilih pergi karena aku tidak mencintaimu. Tapi karena aku mencintai diriku sendiri lebih dari aku mencintai lelaki yang mengkhianati aku tanpa rasa bersalah." Dan dengan langkah yang mantap, Nadia berjalan keluar dari rumah yang dulu ia bangun dengan cinta, tapi kini ia tinggalkan dengan luka. Malam itu, di tengah jalanan basah oleh gerimis, Nadia menggandeng Rafa menuju kehidupan baru. Mungkin tak ada janji di sana, tapi setidaknya tak ada lagi dusta. Suasana kantor Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, siang itu terasa lebih dingin dari biasanya. Dinding putih berkilau, lorong sunyi, dan aroma kopi dari ruang tunggu bercampur dengan ketegangan yang membekap dada Nadia Ayu Pramesti sejak ia memarkir mobilnya di halaman tadi. Ia menggenggam erat map berwarna coklat di pangkuannya. Di dalamnya, tersimpan bukan hanya bukti-bukti yang telah ia kumpulkan selama berminggu-minggu, tetapi juga seluruh potongan hidupnya yang selama ini tersembunyi di balik senyuman istri seorang perwira polisi. Di sebelahnya, duduk Alma, sahabat yang kini lebih terasa seperti saudara. Alma memegang tangan Nadia, menekannya lembut. "Kamu yakin?" Nadia mengangguk pelan. Suaranya nyaris tak terdengar ketika ia menjawab, "Aku tidak melaporkan dia karena ingin membalas. Aku melakukan ini karena ada kebenaran yang harus diperjuangkan. Ada aturan yang dilanggar. Dan ada banyak perempuan di luar sana yang diam karena takut seperti aku dulu." Ia menatap pintu kaca bertuliskan pengaduan masyarakat. Tiba-tiba ia teringat saat pertama kali bertemu Bayu. Masih berpangkat Bribtu, wajahnya penuh semangat dan keyakinan. Siapa sangka lelaki yang dulu ia banggakan dengan sepenuh hati, kini harus ia hadapkan pada konsekuensi yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan dalam pernikahan mereka. Nadia masuk ke ruangan itu. Petugas wanita yang menyambutnya cukup ramah. Namun tatapannya penuh tanda tanya saat membaca identitas pelapor. "Nadia Ayu Pramesti. Anda istri sah dari Ibtu Bayu Pratama?" Nadia mengangguk. Tangannya bergerak menyerahkan map berisi semua bukti. Salinan surat nikah siri antara Bayu dan Wulan. Salinan akta kelahiran Dira, dengan nama Bayu tercantum sebagai ayah. Tangkapan layar percakapan dan foto-foto yang menunjukkan keterlibatan personal yang melampaui profesional antara Bayu dan Wulan saat keduanya masih bertugas bersama. Petugas membaca dengan teliti, lalu berkata pelan, "Bu Nadia, ini akan memicu pemeriksaan menyeluruh, termasuk pada Ibu Wulan sebagai anggota aktif. Proses ini tidak singkat dan mungkin akan memengaruhi banyak pihak." Nadia menatapnya dengan mata yang tak gentar. "Saya sudah kehilangan suami, kehilangan rumah. Nama baik saya selama ini hancur perlahan tanpa ada yang tahu. Kalau ini harus saya lakukan untuk menunjukkan bahwa seragam bukan tameng kebohongan, maka saya siap." Ia menghela napas. "Saya mencintai polisi. Saya istri seorang perwira. Tapi saya lebih mencintai keadilan. Dan saya ingin Rafa tumbuh tahu bahwa ibunya tak tinggal diam saat dihancurkan." Proses berjalan lambat, seperti menunggu musim berganti. Tapi kabar bahwa seorang perwira dilaporkan oleh istrinya sendiri mulai menyebar.
Nadia tak butuh empati dari lingkungan yang dulu hanya melihatnya sebagai istri Bayu. Ia hanya ingin suara dan kebenarannya terdengar. 2 minggu kemudian, Wulan dipanggil untuk pemeriksaan internal. Dalam laporan resmi, disebutkan bahwa dugaan pelanggaran kode etik terjadi karena hubungan pribadi yang tidak dilaporkan dalam lingkungan kerja, serta pernikahan siri tanpa izin resmi dari institusi. Sebuah pelanggaran berat bagi anggota aktif. Bayu pun diminta menjalani pemeriksaan lanjutan. Dalam berita acara, ia tak menyangkal keterlibatannya. Ia mengakui pernikahan siri dan keberadaan anak dari hasil hubungan tersebut. Tapi yang membuat Nadia tak sanggup menahan air mata adalah ketika ia menerima kutipan pernyataan Bayu di dalam BAP. Saya salah. Tapi saya terlalu pengecut untuk jujur sejak awal. Dan sekarang, saya menerima jika semua ini harus berakhir di meja pemeriksaan. Suatu sore, Nadia duduk di kamar kecil kontrakan barunya bersama Rafa. Bocah itu tertidur memeluk boneka pemberian ayahnya, yang tak pernah ia tinggalkan. Nadia mengelus rambut anaknya, lalu mencium dahinya. Air mata menetes perlahan dari matanya. Bukan karena rindu, bukan karena dendam, tapi karena lega. Lega bahwa ia telah memilih jalan yang benar, meski sunyi. Jalan yang tidak membuatnya merasa lebih kuat, tapi setidaknya lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Keesokan harinya, ia menerima panggilan dari pihak Propam. Proses pemeriksaan awal telah selesai, dan putusan sementara menyatakan bahwa Bayu akan mendapatkan sanksi disiplin berat, termasuk peninjauan jabatan. Wulan, sebagai anggota aktif, dikenakan pembinaan khusus dan rotasi tugas, dengan catatan bahwa segala bentuk hubungan personal di lingkungan kerja akan dipantau ketat. Nadia menatap layar telepon dengan napas panjang. Ia tidak bahagia melihat hukuman itu. Ia hanya merasa tenang. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia bisa menutup mata malam itu tanpa rasa curiga, tanpa rasa malu pada dirinya sendiri. Karena ia tahu, dalam hidup, kadang kebenaran memang tidak datang membawa pelukan, tapi datang membawa keberanian. Dan Nadia telah memilih untuk berani. Ruang sidang etik itu terasa lebih besar dari yang Nadia bayangkan. Dinding yang tertutup rapat, kursi-kursi yang tersusun rapi, dan meja sidang yang tampak begitu formal dan tak ramah. Di sisi lain, suasana dingin semakin terasa dengan hadirnya sosok-sosok yang semestinya menjaga integritas. Tapi justru hari ini, mereka akan menyaksikan bagaimana satu perwira terjatuh, dan seorang istri mencoba menegakkan keadilan. Nadia duduk tegak di kursi pelapor, mata memandang lurus ke depan. Di hadapannya, Bayu duduk dengan sikap yang kaku, mengenakan seragam dinas yang kini terasa asing di tubuhnya. Ada rasa dingin yang merayap di dadanya melihat lelaki yang pernah ia cintai begitu pasrah. Tidak ada penyesalan yang tergambar jelas di wajahnya, hanya ketegangan yang terbalut kesombongan. Di sebelah Bayu, Wulan duduk dengan Dira di pangkuannya. Anak perempuan kecil itu tampak bingung dengan suasana yang tidak biasa. Matanya yang lebar sesekali mencari-cari perhatian Bayu. Nadia menatap Wulan. Untuk pertama kalinya, ia melihat Wulan bukan sebagai perempuan yang diam-diam merebut suaminya, tetapi sebagai seorang ibu yang berjuang untuk anaknya. Entah kenapa, matanya terasa lebih kosong daripada yang ia kira. Nadia menarik napas dalam-dalam, menguatkan dirinya. Ini adalah pertarungan terakhir. Setelah ini, apapun yang terjadi, ia harus keluar dengan kepala tegak. Saksi-saksi sudah memberikan pernyataan mereka. Bukti-bukti sudah disampaikan. Sekarang hanya tinggal menyaksikan bagaimana sistem yang mereka percayai akan mengadili semua ini. Sidang dimulai dengan suara ketua majelis hakim yang tegas, menuntut semua pihak untuk menjaga ketertiban. Bayu dan Wulan dipanggil untuk memberi penjelasan. Namun, kali ini, Nadia tidak merasa gemetar. Semua yang terjadi dalam hidupnya selama ini sudah cukup membuatnya tahu satu hal. Kebenaran, meski terlambat, akan tetap menemukan jalannya. Bayu dipersilakan untuk berbicara lebih dulu. Ia berdiri, matanya tetap menunduk,
Suara berat keluar dari bibirnya. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya tahu saya salah. Saya telah melanggar kode etik, melukai Nadia, dan melukai banyak orang. Tapi saya ingin bertanggung jawab. Nadia menahan nafas. Kata-kata itu tak pernah cukup. Tak akan pernah cukup untuk menyembuhkan luka yang sudah tergores begitu dalam. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya terasa keluh. Bagaimana mungkin seseorang yang telah menghancurkan hidupnya kini berbicara soal tanggung jawab? Bayu. Suara Nadia terputus, tapi ia menatap suaminya dengan tegas. Tanggung jawab itu datang bukan hanya setelah kamu menghancurkan kepercayaan. Tanggung jawab itu datang sejak awal. Sejak kamu memilih untuk berdusta dan menyembunyikan semuanya dariku. Dan sampai sekarang, kamu masih belum jujur. Bayu mengangkat kepalanya. Ada kepedihan di matanya. Tapi itu tak bisa menghapus pengkhianatan yang sudah ia lakukan. Saya memang tidak cukup jujur. Saya menyayangi kalian semua. Tapi saya juga bingung. Nadia, saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Bagaimana? Nadia mengulangi kata itu dengan nada lelah. Cara yang kamu pilih adalah dengan terus bersembunyi di balik seragammu, berpura-pura baik di luar, sementara di dalam, kamu merusak semuanya. Aku harus melapor ke Propam, Bayu, karena itu yang harus aku lakukan untuk keadilan. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk Rafa yang harus tahu kebenaran tentang ayahnya. Bayu tak bisa menjawab. Di sampingnya, Wulan tampak menunduk, cemas. Dira yang sebelumnya duduk tenang kini mulai gelisah. Wulan dengan hati-hati memeluknya lebih erat, berusaha menenangkan anak kecil yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Wulan, Nadia berkata dengan suara yang tak kalah tegas. Kamu juga tahu apa yang kamu lakukan. Kamu tahu bahwa ini bukan hanya soal hubungan pribadi. Ini soal integritas, soal kepercayaan yang hancur begitu saja. Wulan mengangkat kepala, menatap Nadia dengan mata penuh kekhawatiran. Namun, tak ada penyesalan yang terlihat jelas di wajahnya. Saya tahu saya salah. Saya tidak berniat menghancurkan hidup siapapun. Tapi saya juga tidak bisa berpura-pura lagi. Dira adalah anak saya, dan saya hanya berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Terbaik? Nadia tertawa pahit. Cara terbaik untuk memberikan yang terbaik adalah dengan merusak hidup orang lain? Dengan merusak masa depan anak orang lain? Dira menangis pelan, meronta di pangkuan Wulan. Nadia merasa hatinya teriris melihat anak itu, yang tak tahu apa-apa. Perempuan itu menatap Wulan sekali lagi. Dira tidak salah. Jangan bawa anak itu dalam kekacauan yang kau buat, Wulan. Dia tidak perlu tumbuh dengan warisan kebohongan. Diri Nadia terasa ringan, tetapi juga begitu hampa. Semua yang ia lakukan hari ini bukan karena ingin membuat Bayu menderita, bukan karena ia ingin menghancurkan keluarga lain. Ini adalah langkah yang harus ia ambil, untuk dirinya, untuk Rafa, dan untuk keadilan. Keputusan ini adalah cara untuk membebaskan dirinya dari rasa terjerat yang sudah terlalu lama mengekang. Sebelum sidang selesai, Ketua Majelis Hakim meminta Nadia untuk memberikan pernyataan terakhir. Nadia berdiri dengan langkah mantap, dan meskipun hatinya penuh dengan amarah yang tak terucapkan, suaranya terdengar tenang. Saya bukan mencari pembalasan, katanya, menatap semua yang hadir. Saya hanya mencari kebenaran. Saya ingin menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak perlu menjadi korban dari kebohongan dan pengkhianatan. Kejujuran adalah harga diri yang tak bisa dibayar dengan apapun. Saya berharap sidang ini memberikan pelajaran. Untuk Bayu, untuk Wulan, dan untuk siapapun yang berpikir kebohongan bisa menyelamatkan mereka. Ketua Majelis Hakim menutup sidang dengan suara yang terdengar lebih berat dari biasanya, memberi tanda bahwa keputusan akan diambil setelah semua bahan pertimbangan dikumpulkan. Nadia keluar dari ruang sidang dengan Alma di sisinya. Wulan dan Bayu masih terdiam di belakangnya, terjebak dalam kebisuan yang menggambarkan betapa dalam luka itu menggigit. Tapi Nadia tahu,
Ia sudah melakukan hal yang benar. Langit sore itu mendung, tapi hati Nadia terasa sedikit lebih ringan. Setiap langkah yang ia ambil kini semakin dekat dengan kebebasannya. Bebas dari kebohongan, bebas dari segala kepalsuan. Karena terkadang, untuk menemukan kedamaian, kita harus berani kehilangan semua yang kita anggap milik kita. Hidup Nadia berubah, tak lagi terikat pada seragam, tak lagi terjebak dalam bayang-bayang kehidupan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Setelah semua yang terjadi, setelah sidang etik yang berat dan keputusan yang telah jatuh, Bayu harus menerima konsekuensinya, dijatuhi sanksi etik berat dan dipindahkan ke daerah terpencil, jauh dari dunia yang pernah ia kenal. Di sisi lain, Nadia, yang telah menggugat cerai dengan langkah penuh tekad, kini berdiri di persimpangan hidup yang baru, bersama anak laki-lakinya, Rafa. Keputusan itu terasa seperti melepaskan sebuah beban yang selama ini mengikatnya. Namun, di balik rasa lega yang menyelimutinya, ada ruang kosong yang masih sulit diisi. Setiap kali malam tiba dan ia duduk di ruang tamu kecil kontrakannya, Rafa tidur dengan tenang di kamarnya, Nadia seringkali merasa sepi, meskipun suara dari luar masih terdengar riuh. Ia mengingat bagaimana dulu, Bayu duduk di sampingnya, berbicara tentang masa depan yang cerah. Namun, masa depan itu ternyata hanyalah sebuah ilusi yang dibangun di atas kebohongan. Bersama Alma, sahabat yang selalu ada di sampingnya dalam setiap perjuangan, Nadia mulai menapaki hidup baru. Alma menyarankan agar Nadia tidak hanya mengandalkan dukungan moral, tetapi juga mencari cara untuk kembali berdiri di atas kakinya. Maka, dengan hati yang masih terluka tapi penuh harapan, Nadia memulai pekerjaan barunya sebagai editor di sebuah media online. Awalnya, ia merasa terasing. Dunia media yang penuh dengan deadline, artikel-artikel yang harus diselesaikan, dan suasana yang serba cepat terasa jauh berbeda dengan kehidupan lamanya. Namun, perlahan-lahan ia mulai menemukan kenyamanan. Ia tidak lagi terjebak dalam rutinitas yang penuh kebohongan, dan setiap kalimat yang ia edit seakan menjadi terapi bagi luka hatinya. Pekerjaan itu memberi Nadia lebih dari sekadar nafkah. Ia merasa ada kehidupan yang kembali masuk dalam dirinya, yang selama ini hilang karena terlalu fokus pada kebohongan yang terus mengikatnya. Ia mulai kembali merasa ada masa depan yang bisa ia bangun dengan tangannya sendiri. Ia mulai tahu bahwa hidup yang sederhana tak selalu berarti kekurangan. Namun, meski begitu, ada banyak momen yang membawa perasaan berat. Setiap kali Rafa bertanya tentang ayahnya, Nadia harus menahan sebisanya agar tidak terjatuh dalam kesedihan yang tak pernah hilang. "Ibu, kenapa papa nggak pernah datang lagi?" tanya Rafa suatu malam setelah mendengar teman-temannya bercerita tentang ayah mereka. Nadia terdiam, memandang mata anaknya yang begitu polos. Kadang-kadang, pertanyaan-pertanyaan itu terasa lebih berat daripada apapun yang ia hadapi. Namun, ia tahu, ia harus terus berjalan. "Papa sedang bekerja di tempat yang jauh, sayang," jawabnya, berusaha terdengar meyakinkan, meskipun di dalam hati, ia merasa seperti menipu anaknya sekali lagi. Ada hari-hari ketika rindu pada masa lalu datang begitu mendalam. Saat-saat seperti ini, Nadia menyendiri di kamar, mengingat hari-hari bahagia bersama Bayu sebelum semua itu hancur. Ia ingat tawa Bayu, cara pria itu menyentuh tangannya dengan lembut, dan bagaimana Bayu selalu bisa membuatnya merasa aman. Namun, kenangan itu perlahan mulai memudar, terhapus oleh kenyataan bahwa semuanya hanya sebuah permainan. Permainan yang ia pilih untuk tak lagi ikut serta. Di tempat kerjanya, Nadia mulai beradaptasi. Alma selalu mendukung. Tetapi Nadia tahu bahwa itu adalah perjalanan yang harus ia jalani sendiri. Dalam setiap artikel yang ia edit, dalam setiap berita yang ia susun, ada bagian dari dirinya yang sembuh, meskipun tak sepenuhnya. Terkadang ia merasa seperti sedang membangun dirinya dari puing-puing yang ditinggalkan. Hidupnya kini sederhana. Tak ada lagi kebesaran atau pengakuan, tak ada lagi seragam yang harus ia hormati atau yang membuatnya merasa lebih kecil dari yang sebenarnya. Ia belajar untuk menyukai kesederhanaan, belajar untuk merasakan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Sebuah senyum dari Rafa di pagi hari,
tawa ceria sahabatnya, atau bahkan secangkir kopi panas di pagi hari. Hal-hal ini membuatnya merasa hidup. Namun, di dalam hati yang dalam, ada satu hal yang tidak bisa ia sembunyikan, sebuah rasa takut. Takut bahwa kebahagiaan ini akan menjadi rapuh. Takut bahwa suatu saat nanti, Bayu atau Wulan atau siapapun akan kembali merusak kehidupannya. Tetapi, ia belajar untuk tidak membiarkan ketakutan itu menguasai dirinya. Ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia punya kendali atas masa depannya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa mencuri kebahagiaannya. Tidak lagi ada yang bisa membuatnya merasa tidak aman. Suatu hari, saat ia pulang dari kantor, Rafa tiba-tiba berlari menghampirinya dengan senyum lebar di wajahnya. "Ibu, aku dapat hadiah!" teriaknya, sambil menunjukkan sebuah gambar yang ia buat di sekolah. Nadia tersenyum hangat, meletakkan tasnya dan duduk di lantai untuk melihat gambar itu. Itu adalah gambar rumah kecil dengan 2 pohon besar di sampingnya. 1 pohon berdaun lebat dan 1 lagi pohon dengan bunga berwarna merah. Rafa melukisnya dengan penuh rasa bangga. "Ini rumah kita, Ibu," kata Rafa dengan mata bersinar. "Kita akan selalu tinggal di sini, ya?" Nadia memeluknya erat, membiarkan air mata menetes. Bukan karena sedih, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa tenang. Tidak perlu lagi ada kebohongan, tidak perlu lagi ada keraguan. Mereka berdua adalah satu-satunya keluarga yang mereka butuhkan. "Ya, sayang, ini rumah kita. Kita akan selalu tinggal di sini," jawab Nadia dengan suara yang penuh haru. Saat malam datang, Nadia duduk di depan jendela, menatap langit yang cerah tanpa bintang. Kadang, perasaan kehilangan itu datang begitu kuat, tetapi ia tahu bahwa ia tak bisa lagi membiarkan masa lalu menghantui langkahnya. Ia sudah cukup kuat untuk berjalan sendiri, cukup kuat untuk membangun kembali hidupnya. Malam itu, ia tidur dengan damai. Tidak ada lagi bayangan seragam, tidak ada lagi kebohongan yang menggerogoti hatinya. Ia hanya merasa seperti seorang perempuan yang telah menemukan kembali dirinya, dalam bentuk yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih bebas dari segala belenggu yang pernah ada. Dan meskipun perjalanan hidupnya tak selalu mudah, Nadia tahu satu hal, kebahagiaan yang ia rasakan sekarang, meskipun sederhana, adalah kebahagiaan yang nyata. Tahun telah berlalu sejak keputusan besar itu, sejak keputusan untuk melepaskan semuanya. Seragam yang penuh kebohongan, hubungan yang rapuh, dan masa lalu yang terus menghantuinya. Nadia sekarang berdiri di ujung hidupnya yang baru, melihat kembali jalan yang telah ditempuhnya dengan rasa syukur dan pemahaman yang dalam. Ia tidak lagi sama seperti dulu. Wanita yang dahulu takut untuk berdiri tegak, yang selalu membungkam suaranya demi mempertahankan cinta yang seharusnya tak ada, kini telah menjadi seorang yang lebih kuat. Seorang perempuan yang tahu harga dirinya. Luka-luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan dan kekecewaan itu tak lagi membuatnya rapuh. Sebaliknya, luka itu menjadi sumber kekuatannya. Nadia memandang jendela kamarnya, menatap langit malam yang gelap, dengan seberkas cahaya bintang yang berpendar, meskipun samar. Begitu banyak peristiwa yang telah terjadi. Tangisan, kemarahan, kesepian, dan bahkan kebahagiaan yang ditemukan setelah semua itu. Segalanya telah membentuknya menjadi seorang perempuan yang lebih tegar, lebih berani. Kini, ia memegang pena, bukan untuk mengutuk Bayu atau menyalahkan siapapun. Ia menulis kisahnya sebagai memoar, bukan untuk membuka aib atau membongkar luka yang tidak perlu, tetapi sebagai bentuk pembebasan. Sebuah kisah yang bisa memberi suara pada perempuan-perempuan yang terlalu lama bungkam, yang terluka tapi tidak tahu bagaimana cara menyuarakan sakit mereka. Nadia menulis, berharap cerita ini bisa menginspirasi mereka yang merasa terperangkap dalam hubungan yang sama, yang merasa terjebak dalam kesalahan yang sama. Setiap luka yang tidak membunuh, akan menjadi kekuatan. Tulisnya di salah satu halaman terakhir. Ia tahu kata-kata itu bukan sekadar kalimat kosong. Itu adalah kenyataan yang telah ia alami sendiri. Luka-luka hatinya, meskipun pernah menyakitkan dan mengikis banyak bagian dari dirinya,
kini membentuknya menjadi seseorang yang lebih sadar, lebih hidup, dan lebih berani menghadapi dunia. Setiap air mata yang jatuh, setiap hari yang penuh dengan rasa ragu dan ketidakpastian, membawanya ke titik ini, ke titik di mana ia bisa mengendalikan takdirnya sendiri. Di meja kerjanya, Rafa kini duduk dengan tenang, sedang menyusun buku-buku di rak. Anak itu, yang dahulu hanya tahu dunia penuh kebahagiaan dan tawa, kini tumbuh menjadi seorang anak yang penuh perhatian, cerdas, dan penuh kasih sayang. Kadang, Nadia merasa terkejut melihat betapa cepatnya Rafa tumbuh. Terkadang, ia merasa seperti baru kemarin ia memeluk anaknya, berjanji untuk memberi dunia yang lebih baik bagi mereka berdua. Rafa menoleh ke arah Nadia dan tersenyum. Senyum itu, senyum yang penuh kebahagiaan dan kehangatan, adalah segalanya baginya. Itu adalah alasan ia bangkit setiap hari. Alasan ia terus maju meskipun dunia kadang terasa tak adil. Rafa adalah buktinya bahwa hidup bisa dimulai kembali. Bahwa di setiap perjalanan yang penuh luka, ada harapan yang selalu hadir. Nadia menutup laptopnya dan menarik napas dalam-dalam. Ia melihat anaknya, memandang dunia yang terbentang luas di depan mereka. Dunia yang penuh kemungkinan, penuh tantangan, tetapi juga penuh kebahagiaan yang layak untuk diperjuangkan. Tanpa Bayu, tanpa seragam yang dulu ia anggap sebagai simbol kekuatan, ia telah menemukan kekuatan yang jauh lebih besar, kekuatan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Tak ada lagi yang perlu ia buktikan. Tidak pada Bayu, tidak pada orang lain, dan tidak pada dirinya sendiri. Ia telah menjalani semua itu. Dan kini ia tahu bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dari luar. Kebahagiaan sejati berasal dari hati yang tulus, dari perjuangan yang telah dilalui dengan kepala tegak, dan dari keberanian untuk melepaskan masa lalu yang hanya menyakiti. Nadia meraih foto kecil di atas meja, foto yang diambil beberapa tahun lalu, sebelum semua ini terjadi. Foto itu menunjukkan dirinya bersama Rafa, tersenyum bahagia. Ia tahu, saat itu, ia belum tahu apa yang akan datang. Tetapi ia juga tahu bahwa kebahagiaan yang mereka miliki saat itu adalah sebuah kenangan yang tak ternilai harganya. Kini, foto itu menjadi simbol dari perjalanan panjang yang telah ia jalani. Perjalanan yang penuh dengan kebohongan, pengkhianatan, dan kehilangan. Tetapi juga penuh dengan kekuatan, pembelajaran, dan kebangkitan. Nadia tersenyum. Ia tak lagi melihat ke belakang. Masa lalu adalah bagian dari siapa dirinya sekarang. Tetapi ia tak akan biarkan itu mengendalikan hidupnya. Ia menatap masa depan dengan penuh harapan. Dunia di depannya, meskipun penuh tantangan, tetap menjanjikan kemungkinan yang tak terbatas. Dengan sebuah keputusan yang bulat, Nadia menulis kalimat terakhir memoarnya. Kita semua memiliki kekuatan untuk bangkit. Luka bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru yang lebih kuat. Setelah itu, ia menutup laptop dan berdiri dari kursinya, berjalan ke ruang tamu. Rafa menyambutnya dengan tawa ceria, dan Nadia merasa seperti hidup baru dimulai di saat itu juga. Kehidupan mungkin tak pernah berjalan seperti yang ia bayangkan, namun ia belajar satu hal yang paling penting. Setiap luka yang kita alami, jika kita memilih untuk tidak membiarkannya menghancurkan kita, akan memberi kita kekuatan yang tak terhingga.